Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk memberikan video penjelasan, di mana pada kesempatan kali ini, kelompok kami memilih konsep statistika dasar. Kita lanjut. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Anis Nur Latifah, Ananda Trinita Nur Azizah, dan saya sendiri, yaitu Andre Widianto Teguh. Oke, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu asal kata statistika. Kata statistika berasal dari kata status atau statista yang berarti negara. Tulisan Aristoteles, Politeia, menggunakan keadaan dari 158 negara merupakan sumber dari kata statistika. Pada awalnya, status atau statista mencatat data dari berbagai negara. Kita lanjut. Kemudian ada yang namanya definisi statistik. Statistik merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian. Dalam tahap penelitian ini ada yang namanya proses pengumpulan, penyajian, dan analisis data. Tahapan ini memerlukan alat yang dinamakan statistika. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang membahas tentang cara-cara pengumpulan data, penyajian data, atau analisis data, dan penarikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Oke, kita lihat ini ada diagram mengenai pengelompokan statistik. Statistika secara umum dibagi menjadi 2, yaitu statistik deskriptif dan statistika induktif atau inferensial. Di mana statistika induktif atau inferensial ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu statistika inferensial parametrik dan statistika inferensial non-parametrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Statistika deskriptif adalah bidang ilmu pengetahuan statistika yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan dan peringkasan hasil pengamatan terhadap kejadian-kejadian atau karakteristik-karakteristik manusia, tempat, dan sebagainya, yang diukur secara kuantitatif. Oke. Statistika deskriptif tersebut memiliki tujuan utama, yaitu untuk memudahkan orang untuk membaca data serta memahami maksudnya. Atau dengan kata lain, kita mengolah data untuk menginterpretasikannya agar dapat dimengerti atau dibaca oleh orang-orang yang awam. Sedangkan ruang lingkup statistika deskriptif, yaitu yang pertama, distributif frekuensi, yang kedua, pengukuran nilai sentral, yaitu mean, modus, median, dan standar deviasi, dispersi, skewness, dan kurtosis. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk grafik, dan yang keempat, angka indeks. Oke, ya, lanjut yang ke berikutnya, yaitu statistika inferensial atau statistika induktif. Statistika inferensial adalah bidang ilmu statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada atau sampel, atau statistik yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penarikan kesimpulan dari fakta-fakta, serta pengambilan keputusan berdasarkan fakta-fakta itu. Secara mudahnya, statistika inferensial diartikan sebagai gini. Dia mengambil kesimpulan yang dapat digeneralisasikan atau dibuat secara merata untuk semua populasi hanya dari sampel-sampel yang diambil, karakteristiknya. Oke. Lanjut ke pembagian yang 2 tadi, statistik parametrik dan non-parametrik.
Yang pertama, statistik parametrik merupakan suatu uji statistik yang sudah diketahui terlebih dahulu skala datanya, yaitu skala data interval dan rasio, sebaran atau distribusi datanya yakni distribusi normal. Yang kedua, ada statistik non-parametrik yang merupakan suatu uji statistik yang belum diketahui sebaran datanya dan tidak terlalu berdistribusi normal, di mana besaran-besaran populasi tidak diketahui atau asumsi-asumsi yang dipersyaratkan dalam populasi tidak terpenuhi. Untuk bagian yang berikutnya, saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang data. Seperti yang teman saya sudah paparkan sebelumnya, bahwa data dan statistik itu berkaitan langsung. Jadi, statistik itu merupakan suatu ilmu yang akan mengolah data lebih lanjut. Nah, menurut Webster New World Dictionary, data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap. Nah, maksudnya adalah diketahui adalah sesuatu yang sudah terjadi dan memiliki suatu fakta atau bukti. Sedangkan sesuatu yang dianggap berarti data yang diperoleh belum tentu 100% benar. Karena dalam prosesnya, data dari suatu hal perlu diuji terlebih dahulu sebagai dasar pembuat keputusan. Data tentang suatu hal pada kaitannya dikaitkan dengan tempat dan waktu. Nah, maksudnya adalah, saya akan berikan contoh. Seperti ada suatu data yang menyebutkan bahwa harga jeruk mandarin di pasar Gelodok pada 10 Oktober 2020 adalah 36.000 per kilo. Nah, penyebutan dari waktu dan tempat ini cukup penting, karena tidak selamanya data itu berlaku. Seperti contoh yang menyebutkan harga tentang jeruk, bisa saja pada 2 bulan ke depan harga jeruk tersebut sudah berubah, atau mungkin di pasar lainnya harga jeruk itu tidak sama. Nah, dari apa yang saya paparkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Nah, selanjutnya kegunaan data jika dikaitkan dengan masalah manajemen. Ada 3 hal. Yang pertama, dasar suatu perencanaan. Yang kedua, alat pengendalian. Dan yang ketiga, dasar evaluasi. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, dasar suatu perencanaan. Nah, maksudnya adalah jika kita ingin mulai suatu perencanaan, kita tuh kan pasti butuh riset atau data yang mengenai hal yang akan kita rencanakan. Dengan tujuan kita dapat meminimalkan perencanaan yang gagal atau susah untuk dilakukan. Nah, yang kedua, alat pengendalian. Nah, kalau maksud dari yang kedua ini, agar dapat meminimalkan kesalahan atau penyimpangan yang akan terjadi saat kita melakukan suatu hal, kita dapat gunakan data sebagai acuan dalam melakukan implementasi dari perencanaan tersebut. Yang ketiga, dasar evaluasi. Nah, selain sebagai dasar perencanaan dan alat pengendalian, data juga dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap apa yang kita kerjakan. Seperti apakah hasil kerja yang telah kita lakukan itu sudah sesuai target atau belum sesuai target. Nah, ini juga dapat berguna untuk upaya perbaikan ke depannya. Baik, selanjutnya syarat data. Syarat data yang baik itu mempunyai sifat satu objektif, yaitu data sesuai dengan keadaan aslinya. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak dibuat-buat atau diada-ada. Yang kedua, representatif, yaitu data harus mewakili objek yang diamati. Contohnya kita mempunyai populasi nih, bulat. Nah, di dalam bulat itu kan ada bulat. Lalu kita mempunyai, ini kan data sebenarnya, kita mempunyai sampel A ini. Di dalamnya terdapat bulat dan segitiga, anggap aja itu bulat. Dan yang di sampel B kita mempunyai bulat. Data yang bersifat representatif yaitu data B, karena data B mewakili objek yang diamati atau hampir sama dengan objek yang sebenarnya atau data yang sebenarnya. Yang ketiga,
kesalahan sampling kecil, yaitu suatu perkiraan dikatakan baik apabila kesalahan samplingnya kecil. Contohnya kita memiliki 60,5 kg sebagai hasil data yang sebenarnya. Dan kita mendapatkan hasil pengukuran A sebesar 57,5 dan hasil pengukuran B 59,0. Maka hasil pengukuran yang B memiliki kekeliruan yang lebih rendah dengan 0,5 dan yang hasil pengukuran yang A memiliki kekeliruan yang tinggi. Lalu yang selanjutnya tepat waktu. Jadi kita harus mempersiapkan data tepat waktu. Misalnya kita sudah mempersiapkan data sensus penduduk 2010. Nah, data tersebut tidak boleh baru dipublikasikan setelah dilaksanakan sensus penduduk 2020. Yang terakhir relevan, yaitu memiliki keterkaitan atau hubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Contohnya, jika kita meneliti tentang prestasi belajar mahasiswa, maka data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tersebut itu seperti berapa jumlah jam belajar mahasiswa, sumber buku apa saja yang dipakai sebagai referensi mahasiswa, dan sebagainya. Nah, keterkaitan tersebut berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya jenis data. Jenis data di sini terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Apa sih data kualitatif itu? Yaitu serangkaian informasi yang bukan angka, yang bersifat kategorial. Contohnya seperti berat badan, jenis kelamin, dan tingkat kepuasan atau ranting. Nah, sedangkan kuantitatif sendiri itu adalah data yang dapat berbentuk angka dan dapat diolah. Data kuantitatif ini terbagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Apa sih yang membedakan discrete dan continue itu? Jadi discrete di sini tuh dapat terukur, sedangkan continuous itu tidak terbatas. Nah, contohnya discrete seperti dalam satu kantong belanjaan terdapat 10 buah jeruk. Nah, itu kan nggak bisa menjadi 10,5 atau enggak 10/4, 10,5, nggak bisa. Jadi itu dihitung per buah. Jadi di sini tuh discrete itu bilangan bulat. Dan sedangkan continue yaitu seperti di dalam kantong belanjaan itu terdapat buah jeruk. Berapa berat dari setiap masing-masing jeruk tersebut? Nah, di sini kan tidak pasti gitu. Jadi satu buah jeruk tidak sama dengan beratnya, tidak sama dengan jeruk yang lainnya. Seperti jeruk pertama itu 1,2 kilo atau 0,5 gram seperti itu. Jadi di situ kayak rentang gitu. Dan di sini di continuous ini angkanya bersifat bilangan real. Lalu ya terukur bilangan bulat, tidak terbatas bilangan real. Selanjutnya skala pengukuran. Skala pengukuran pertama yaitu nominal. Nominal di sini hanya membedakan kategori atau klasifikasi berdasarkan jenis atau macamnya, tidak membedakan kategori atau klasifikasi berdasarkan urutan atau tingkatan. Nah, contoh yang nominal di sini tuh seperti jenis kelamin. Jenis kelamin yang ada di sekitaran kita kan hanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tuh tidak ada tingkatan yang lebih tinggi, seperti contohnya laki-laki tingkatannya lebih tinggi daripada perempuan, tidak dapat dikatakan sebagai tadi. Laki-laki dan perempuan itu sama. Contoh lainnya seperti warna bola mata. Nah, warna bola mata di sini kan ada yang coklat, ada yang kebiru-biruan. Tidak dapat dikatakan warna bola mata biru tuh lebih tinggi loh urutannya atau tingkatannya atau derajatnya gitu daripada warna bola mata coklat. Nah, tidak dapat dikatakan sebagai tadi. Skala pengukuran yang kedua yaitu ordinal.
yaitu skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan. Nah, kategori di sini kan bukan angka, jadi dan dapat membedakan kategori. Jadi di sini tuh ada urutannya. Contohnya tuh seperti tingkat kepuasan. Nah, tingkat kepuasan di sini kan ada tidak puas, puas, sangat puas. Nah, tidak puas itu tingkatannya mungkin bisa dibilang di bawah. Nah, puas itu standar dan sangat puas itu tinggi gitu. Skala pengukuran yang ketiga itu interval. Skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama, tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya di sini seperti suhu udara. Suhu udara kan tidak hanya plus selalu, kan bisa juga min. Jadi interval di sini bisa berupa angka minus, kan tidak memiliki nilai nol mutlak. Lalu skala pengukuran selanjutnya yaitu rasio. Skala rasio memiliki nilai nol mutlak. Nah, contoh di sini tuh rasionya tidak bisa minus. Jadi contohnya tuh seperti jumlah penjualan CD atau DVD gitu. Nah, kan tidak mungkin jumlahnya tuh seperti 2,5 CD yang terjual gitu kan, nggak mungkin. Jadi dia tuh nilainya tuh real, bukan real, tapi seperti bulat, bilangan bulat. Seperti juga jumlah komputer di setiap ruangan. Nah, jumlah komputer kan tidak dapat dikatakan di ruangan itu terdapat 2,5 komputer. Nah, tidak dapat dikatakan segitu. Jadi di sini tuh rasio ini memiliki nilai bilangan bulat. Nah, itu tadi penjelasan tentang konsep dasar statistika. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.